Dok, kalau saya penyintas COVID, kapan sih saya boleh dapat vaksin COVID? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini kita akan bahas soal kapan sih penyintas COVID atau orang yang sudah sembuh dari COVID itu boleh mendapatkan vaksin COVID. Nah, di video sebelumnya ada pertanyaan nih dari Sintiawati Niti Utomo. Dokter, untuk orang yang telah sembuh dari COVID, apakah perlu divaksin lagi? Lalu dari Lina S. Wijaya, saya penyintas COVID. 3 bulan kemudian, saya tes antibodi dan hasilnya 600-an. Wah, ini tinggi sekali ya. Masih perlu vaksinkah? Mengingat sertifikat vaksin perlu dimiliki apalagi kalau pergi dengan public transportation, terutama dengan pesawat terbang. Well, jawabannya adalah yes. Semua penyintas COVID tetap disarankan untuk mendapatkan vaksin COVID. Nah, pertanyaannya adalah kapan? Nah, kalau untuk di Indonesia, Kementerian Kesehatan Indonesia itu menyarankan atau sudah menjadwalkan atau memperbolehkan untuk penyintas COVID mendapatkan vaksin COVID itu 3 bulan setelah sembuh. Baik itu yang OTG, baik itu yang ada gejala ringan, baik itu ada yang sampai harus di rumah sakit, harus 3 bulan dari sembuh baru boleh mendapatkan vaksin COVID. Dok, tapi saya baca di Google nggak ada tuh yang negara-negara lain yang sampai bilang, oh harus ditunda 3 bulan. Bahkan di Amerika boleh kok langsung sembuh, langsung vaksin. Betul, di CDC di Amerika Serikat memang tidak menuliskan harus berapa lama setelah sembuh baru boleh mendapatkan vaksin. Bahkan CDC di Amerika Serikat secara resmi menyatakan kalau sudah sembuh, langsung boleh vaksin. Tapi kenyataannya di Indonesia itu berbeda. Kondisi stok vaksin di Indonesia itu tidak sebanyak di sana. Sehingga vaksin-vaksin yang ada sekarang ini dibagi-bagi sesuai dengan skema pemerintah, sesuai dengan skala prioritas. Nah, tapi Millennials tidak perlu khawatir. Karena setelah Millennials sembuh dari COVID, sebetulnya Millennials tuh sudah punya antibodinya. Dan bahkan antibodinya itu bisa bertahan 3 bulan, bahkan ada yang bisa bertahan sampai 9 bulan. Nah, tapi jangan berhenti di situ ya pemahamannya. Millennials juga bukan berarti kalau misalnya, oh kalau kayak gitu mendingan enakan kena dong. Kalau kayak gitu enakan saya kena-kenain aja deh. Ketemu sama orang yang kena COVID nih, nggak usah protokol kesehatan. Toh juga kan enak. Kena, siapa tahu OTG. Dan akhirnya saya punya antibodi. Ya kalau OTG. Kalau sampai kena yang berat dan masuk ICU gimana? Karena resikonya bisa sampai meninggal loh kalau misalnya kena COVID ini. Jadi, protokol kesehatan tetap dilakukan. Ya, dan bahkan kalau udah divaksin pun juga bukan berarti Millennials pun punya antibodi yang 100% kebal. Bisa nonton ya link di atas ini untuk tahu penjelasan yang lebih detailnya kalau belum nonton video sebelumnya. Oke, nah kalau sekarang Millennials sudah sembuh. Jadi batasnya adalah kalau sudah 3 bulan dari sembuh Millennials boleh daftar untuk mendapatkan vaksin COVID. Oke, tapi perlu diingat juga vaksin ini bukan untuk orang-orang yang sedang sakit COVID. Itu udah pasti. Atau misalnya saat ini Millennials sudah sembuh tapi lagi demam atau lagi ada bawaan penyakit komorbid yang lain. Misalnya seperti ada sakit jantung kah, tiroid kah, ada cancer kah, HIV dan lain-lain. Kalau memang kondisinya belum stabil, Millennials juga perlu menstabilkan ini semua dulu. Konsultasikan lagi ke dokter spesialis. Kalau misalnya sudah dinyatakan boleh dan aman untuk mendapatkan vaksin, barulah Millennials daftar untuk vaksin COVID. Oke. Nah, kalau waktu dulu ternyata Millennials pada saat sakit COVID, ternyata kena COVID yang berat. Dan bahkan waktu itu juga mendapatkan terapi antibodi. Misalnya ada terapi antibodi monoklonal kah, ataukah ada terapi plasma convalescence kah, maka CDC di Amerika Serikat pun juga menyarankan untuk menunda dulu vaksinnya. Dan ditunda itu sampai 3 bulan ke depan, atau 90 hari.
Karena kita tidak mau akibat dari terapi-terapi antibodi tersebut, malah nanti vaksin yang masuk jadi tidak bekerja. Karena sudah keburu diserang oleh antibodi-antibodi yang masih tersisa untuk si COVID tersebut. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, kan tadi dokter bilang, penyintas sudah punya antibodi COVID. Lalu kenapa saya udah punya antibodi dan itu bisa bertahan, ada yang bilang sampai 9 bulan pun, tapi saya masih mesti divaksin, dok? Emang masih ngaruh? Emang nggak kelebihan tuh jadinya? Well, jawabannya adalah kalau milenial sudah sembuh dari COVID, lalu divaksin, maka antibodinya akan seperti ke booster. Antibodinya akan jadi jauh lebih tinggi lagi dan bisa memproteksi millennials dari COVID bisa dengan jauh lebih panjang waktunya. Oke, antibodi jadi lebih tinggi dan proteksinya jadi jauh lebih panjang. Oke, jadi jangan ragu kalau misalnya sudah bisa mendapatkan vaksin COVID, silakan langsung mendaftarkan untuk dapat vaksin COVID-nya. Pertanyaannya, kalau sebagai penyintas itu mesti berapa kali sih sebenarnya vaksin COVID? Kalau untuk kondisi di Indonesia, semua penyintas COVID tetap mendapatkan vaksin COVID sebanyak 2 kali. Antara yang pertama dan yang kedua itu jaraknya 14-28 hari. Tapi kalau di Indonesia memang saat ini semuanya sudah dijadikan 28 hari dengan menggunakan merek Sinovac. Kalau misalnya dengan menggunakan merek AstraZeneca, itu nanti bisa dikerjakan sekitar 2-3 bulan jaraknya antara dosis yang pertama dan dosis yang kedua. Oke, nah ada penelitian juga nih yang menyatakan kalau penyintas COVID sebetulnya hanya butuh 1 kali dosis saja. Kenapa seperti itu? Karena diteliti kalau penyintas COVID itu kan sudah punya antibodinya. Begitu diberikan vaksin COVID, yang tadi saya bilang seperti dapat booster, ternyata dengan 1 kali vaksin COVID aja, antibodi yang ditimbulkan itu bisa lebih tinggi 6 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang yang belum pernah kena COVID dan mendapatkan 2 kali vaksin COVID. Oke, saya ulang ya, biar lebih gampang. Kalau milenial sudah kena COVID, berarti sudah punya antibodi, lalu dapat vaksin COVID 1 kali aja, maka antibodi yang terbentuk itu bisa 6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang belum pernah kena COVID dan dapat 2 dosis vaksin COVID-nya. Berarti lebih enak dong, cuman 1 kali suntik aja sudah cukup. Tapi ini masih belum diimplementasikan di Indonesia. Karena penelitiannya ini butuh data yang lebih banyak untuk bisa memastikan kalau memang ternyata yang penyintas COVID itu cukup 1 dosis saja. Nah, kalau ini bisa diimplementasikan, kalau penyintas COVID hanya butuh 1 dosis, maka ini akan sangat berguna untuk penyebaran vaksin COVID ke semua orang lebih cepat. Ya dong? Kalau misalnya yang tadinya butuh 2 jadi punya 1, berarti kan yang sisa 1-nya ini bisa dibagi-bagi ke siapapun. Supaya semakin cepat 60-70% warga Indonesia mendapatkan vaksin COVID sehingga mempercepat juga tuh terjadinya herd immunity. Oke, tapi kembali lagi, walaupun sudah pernah kena COVID, walaupun sudah divaksin, bukan berarti kebal 100%. Bukan berarti jadi bisa kendor, bisa kemana-mana, bisa nggak usah pakai protokol kesehatan. Oke, karena tidak ada vaksin ataupun tidak ada antibodi yang bertahan selama-lamanya. Oke, jadi tetap protokol kesehatan karena pandemi ini belum selesai. Nah, kalau millennials ada pertanyaan atau mungkin nggak setuju nih sama pendapat saya atau yang saya sampaikan, bisa komen di bawah ini. Kita akan coba discuss sama-sama supaya millennials bisa terhindar dari hoax dan kita bisa sama-sama belajar. Oke, jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, stay safe.